Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran tematik kita hari ini. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan materi pada tematik 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1. Lingkungan harus kita pelihara dengan baik. Jika lingkungan tidak dipelihara, maka banyak kerugian yang harus kita tanggung. Salah satunya dapat menimbulkan bencana. Bencana alam yang sering terjadi karena kerusakan lingkungan, misalnya kebakaran hutan, tanah longsor, dan banjir. Ada beberapa perilaku yang dapat mencegah terjadinya bencana alam. Apa saja itu? Ayo kita pelajari dalam subtema ini agar kita mampu menerapkan perilaku tersebut dan mencegah bencana alam sedini mungkin. Nah, selanjutnya kita masuk di pembelajaran pertama, halaman 97 sampai halaman 99. Nah, di situ ada teks tentang Sekolah Adiwiyata. Saat peringatan lingkungan hidup sedunia, Presiden Indonesia selalu menganugerahkan penghargaan bagi pegiat lingkungan yang terdiri dari perseorangan, pemerintah, dan sekolah. Sekolah yang dinyatakan sebagai sekolah peduli dan berbudaya lingkungan disebut Sekolah Adiwiyata. Nah, setiap tahun puluhan sekolah dari berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, sampai SMA menerima penghargaan tersebut. Mari kita baca bersama-sama teks yang berjudul Sekolah Adiwiyata menumbuhkan karakter peduli dan berbudaya lingkungan sejak dini, halaman 97 sampai 99. Mari kita lanjutkan. Jadi apa itu Adiwiyata? Adiwiyata adalah program terhadap sekolah yang mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu dan berbagai norma, serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Nah, apa tujuannya? Jadi tujuan Adiwiyata ini adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan utama dari Adiwiyata ini diarahkan pada kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Nah, Adiwiyata ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang partisipatif atau komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran, serta berkelanjutan atau seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan komprehensif. Ada 4 indikator ataupun kriteria dalam program Adiwiyata. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa anak-anak baca sendiri di halaman 97 sampai 99. Yang pertama itu ada pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Terus yang kedua ada pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga ada pengembangan kegiatan berbasis partisipatif. Yang keempat ada pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung sekolah. Jadi itu ada 4 indikator dalam Sekolah Adiwiyata. Silakan anak-anak baca sendiri ya, dari halaman 97 sampai halaman 99. Biar lebih mudah untuk memahami apa itu Sekolah Adiwiyata. Mari kita lanjutkan pelajaran kita
Silakan anak-anak buka di halaman 104 sampai 105. Di situ ada dampak sampah terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya tentang dampak sampah terhadap lingkungan, mari kita simak video berikut ini. Kenapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Tanpa kita sadari, masih banyak kebiasaan yang sering kita lakukan yang ternyata dapat merusak lingkungan. Contohnya, membuang sampah sembarangan di pinggir jalan atau di lahan kosong di sekitar kita. Berlangganan dengan tukang angkut sampah ilegal yang hanya memindahkan sampah dari rumah kita ke tempat lain dengan sembarangan dan mengambil keuntungan dari iuran bulanan warga. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri. Tumpukan sampah yang ada di sekitar kita bisa jadi diawali oleh kita sendiri yang sering membuang sampah sembarangan, yang akhirnya menjadi tumpukan sampah yang besar dan menggunung. Banyak akibat dari membuang sampah sembarangan. Pertama, merusak estetika lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan akan mengganggu pemandangan di lingkungan sekitar kita. Kedua, menghasilkan bau dan banyak penyakit. Sampah yang terkumpul tanpa ada tindak lanjutnya akan menghasilkan bau dan menjadi sarang penyakit menular seperti pernapasan, gatal-gatal, diare, dan lain-lain sehingga yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Ketiga, mencemari lingkungan. Sampah yang tertimbun akan mengeluarkan air atau kita sebut sebagai air lindi. Air lindi akan terserap oleh tanah dan mencemari air tanah. Di samping pencemaran bahan berbahaya dan beracun seperti sampah baterai, oli, deterjen, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan gangguan syaraf organ tubuh dan bahkan menyebabkan kanker. Keempat, dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang sembarangan, terlebih ke sungai, walaupun hanya sedikit, lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan banjir. Kelima, dampak sosial. Kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan dapat merusak kerukunan antar warga karena akan ada pihak yang dirugikan atas ketidakpedulian kita. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab masyarakat yang harus ikut serta menjaga kebersihan dan juga sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Masih mau buang sampah sembarangan? Gak kasihan dengan anak cucu kita nanti. Jadi itu tadi ada dampak-dampak sampah terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terus juga menjadi sumber penyakit dan dapat menyebabkan penyumbatan saluran air. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Silakan anak-anak pahami kembali dan akan Umi tanyakan pada pertemuan Zoom besok. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.